Tumben sekali perempuan muslim ini bisa cerdas jalan berpikirnya. Kok bisa dia, misalnya dia logika-logika dia makin cerdas dan dia berbeda dengan muslim-muslim yang lain. Dia ini sepertinya paham dan mengerti apa yang dia maksud oleh Bang Edis. Mari kita simak teman-teman. Tahu. Makanya saya bilang, Liana, itulah alasan kenapa kamu masih Islam. Saya pernah bilang begini, jikalau seorang muslim mau memperdalam agama Islam dalam satu malam saja dengan sungguh-sungguh, maka saya khawatir besok pagi dia bangun tidak percaya Islam lagi. Oke, kalau masalah iman kayak gini ya, kadang-kadang orang Islam termasuk saya itu kalau yang masalahnya kita sudah percaya itu susah. Kadang-kadang putih juga dibilang hitam, hitam juga dibilang putih. Kenyataannya putih, tapi kalau kita sudah percaya itu hitam, tetap aja hitam. Sebaliknya, kita lihat sesuatu hitam, tapi kalau dia percaya putih, dia akan tetap putih. Itu susahnya begitu gitu. Kalau saya lebih ke logika. Masa orang berzina masuk surga? Gimana ceritanya tuh kan? Oke, terlepas daripada itu, Lina, Oke. ini kan sebenarnya hadisnya sahih. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan di dalam banyak riwayat. Ini bukan hadis palsu. Nah, berangkat dari hadis itu, maka kesimpulannya, ini jangan ngomongin palsu dulu ya. Berarti kesimpulannya bagi Muhammad syahadat itu hanya di mulut saja. Kalau hadis itu benar, betul nggak? Betul banget. Iya, John, Gak kenapa? bener itu. Iya, makanya saya bilang ini banyak Muslim kok marah sama saya. Katanya saya bilang katanya penistaan agama ketika saya mengatakan Itu lucu. Itu nggak fair tuh, nggak fair ya, nggak apple to apple yang dibahas apa, yang dijawab apa gitu. Betul memang salah penistaan agama dari mananya, menghinanya dari mana. Ini kan cuma untuk diskusi saja. betul. Nggak terbuka berarti pikiran mereka. Makanya gini sebenarnya, Lina, saya itu mengajak seperti ini pada dasarnya begini, ingin menunjukkan kepada dunia, ya, ingin menjawab apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kalian kepada kami orang Kristen, ya kan? Dibilang katanya Yesus kami menubuatkan Muhammad. Saya bilang, kalau Yesus kami menubuatkan Muhammad, ini penistaan. Ini yang disebut, ini memburuk-burukkan nama Yesus kami. Kenapa? Betul. Masa Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad yang berkata seperti tadi? Iya kan? Ya, tapi kan pemikiran orang berbeda-beda. Itu kan versi bagi Bang Edis ya, versi bagi umat Kristiani. Mungkin seperti itu. Sama orang Islam juga menganggap kalau Nabi Isa katanya sebagai Tuhan juga nggak ada yang percaya. Jadi kalau udah urusannya iman, itu kita sekat-sekat deh. Jangan dicampur aduk. Tapi kalau tadi memang katanya orang Islam menubuatkan Muhammad, terus orang Kristen nggak terima, saya setuju sama orang Kristen yang tidak terima itu, gitu. Ya, iya, Ya, betul. artinya kita ini supaya saling memahami Menghormati. ini. Iya, Betul. ini iman Anda, iman kami Ya. begini, gitu loh. Masa kita suruh maksain iman seseorang kan? Betul, gitu loh. Artinya, Sendiri-sendiri gitu. Iman saya, iman Anda, iman Anda. Tapi jangan saling menghina gitu. Kalau umat Muslim tidak mengkait-kaitkan agamanya kepada Kristen, kami nggak perlu jawab apa-apa. Betul. Karena nggak ada Dan memang hubungannya, gitu kan? kebanyakan emang orang Islam yang suka julid, emang betul. Iya, ngait-ngaitkan agamanya ke Kristen. Merasa sok paling benar itu memang betul. Tapi kalau saya sendiri ya saya berusaha jadi Muslim yang baik. Nomor satu itu nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh menghina orang, merendahkan dan lain-lain lah sebangsanya gitu. Tapi Kalau begini, udah Lina. umat Islam menghujat kan udah bukan Islam lagi. Menurut saya loh ini, menurut saya. Nah, masalahnya begini, Lina. Pikiran kamu tuh sangat saya hargai. Tapi yang menjadi problem agama Islam itu bukan apa yang kamu katakan. Agama Islam itu adalah yang Muhammad katakan, betul nggak? Betul nggak? Enggak. Nah, Muhammad yang kan tadi bilang kalau yang tadi katanya berzina masuk surga saya juga nggak setuju gitu loh. Masa orang berzina masuk surga? tapi itulah Muhammad.
sedangkan Islam mengatur jangankan sampai berzina ya, kita sama lawan jenis saja bersalaman saja tidak boleh bersentuhan loh. Makanya Bagaimana itu bisa berzina di masuk dalam surga? Al-Quran, jangan kamu dekati zina, betul? Betul. Nah, jangan kamu dekati zina dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis Muhammad ngomong, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Walau dia mencuri ya Rasulullah, walau dia berzina, iya tetap masuk surga kata Muhammad. Karena Makanya mungkin ada ampunan mungkin, tapi kan kita nggak tahu juga itu hak prerogatif Allah ya. Meskipun berzina, meskipun gimana, mungkin kalau memang Tuhan ridho dia masuk surga, mungkin masuk surga. Kita nggak menutup kemungkinan selama dia Islam. Ya. Mungkin keyakinannya seperti itu. Cuma ini nggak bisa dijadikan dasar kalau berzina itu boleh dan masuk surga, nggak bisa. Soalnya saya itu tidak mengatakan berzina itu boleh, berzina begini. Maksud saya begini. Tauhid itu dikaitkan dengan perbuatan harusnya kan, betul nggak? betul. Makanya Betul, sebenarnya dicerminkan. gini, Ya. saya bantu menjelaskan. Makna tauhid adalah menjadikan Allah itu satu-satunya sebagai Tuhan. Artinya Allah itu mengendalikan hidup seseorang. Betul nggak? Betul. Nah, tapi masalahnya bagi Muhammad, tauhid itu hanya di mulut. Seperti yang saya bilang tadi. Perbuatannya nggak, walaupun berzina, walaupun mencuri, kata Muhammad tetap masuk surga. Itu di bawah komen katanya, agama bukan menurut Anda, tapi apa kata junjungan agama Anda. Ya, itu. Makanya saya bilang tadi, Lina, Tapi kalau kamu saya ambil yang katakan baik-baik. tadi ada Saya memang beriman pada satu perkataanmu Iya. tadi yang saya garis bawahi gini. Kamu berusaha menjadi seorang muslim yang baik Betul. untuk menghargai sesama manusia, betul nggak? Betul. Nah, Betul. tapi itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Muhammad. Ya kan kita ada satu kalimat lagi kayak kita nggak boleh bertuhankan agama kan. Tuhan kita Allah, bukan Gini. agama dalam arti ada Kalau- orang yang ya itu tadi. Kalau Tuhanmu adalah Allah, maka kalau Allah berfirman harus Anda taati, betul? Betul. Nah, Allah berfirman disuruh mentaati Muhammad nggak? eh ya kan memang perilaku, maksudnya bukan perilaku, memang Muhammad itu kan memang sifat-sifatnya itu memang orang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dan kita harus mencontoh semua akhlak dan perilakunya begitu. Oke. Nah, Muhammad berkata lagi dalam sebuah hadis, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ya, itu nggak benar. Nah, makanya saya bilang, Lina, saya sudah upload di VT saya, teman-teman lihat VT saya yang terbaru, saya bilang begini. Aku lihat ini Bang Edis tuh selalu mencari kesalahan umat Islam untuk dipojokkan gitu. Bagi umat Islam yang banyak emosi dan lain-lain itu memang menimbulkan kayak perdebatan yang debat kusir ya, enggak nyambung-nyambung gitu. Tapi gini, Memang Lina. yang dicari seperti itu sama Bang Edi sini ya. Tapi gini, kalau Lina. saya bilang itu ada umat Nasrani disempitkan gitu di pojokan, salah. Saya bilang salah meskipun saya Islam. Gitu. Nah, makanya Nggak saya minta, boleh. hadis itu dihapuskan. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Setuju. Nah, mantap ini. Ush. Ya orang salah ngapain dipertahankan? Walaupun itu kata Muhammad ya. Iya, kalau memang salah ya kita harus revisi. Oke, tuh teman-teman Kan ya. nggak sesuai dengan zamannya sekarang. Emang suruh perang dengan, ya buat apa sih ada agama kalau ada permusuhan, peperangan dan lain-lain? Betul. Agama itu buat apa fungsinya? Baik, jadi Lina, mungkin ini ya, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Yesus, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Injil. Jadi saya cuman menginfokan kepada kamu begini, Ya. apa yang diajarkan Yesus. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa upahmu? Ya, tetapi apa kata Yesus? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Tetapi aku berkata kepadamu, bahkan kasihilah bahkan musuhmu. Tuh, ajaran Yesus. Itu sama juga, ajaran Muhammad juga seperti itu. Bahkan Nah, Muhammad ya sering kagak. diolok-olok, sering Oke. dihina, ya kan?
Gini. sering diludahi, tapi tetap sabar. Akhlaknya banyak juga yang bisa kita teladani. Kalau saya baik dari Muhammad, saya katakan juga baik. Yesus juga sama baik. Saya juga punya beberapa teman non-Islam ya baik-baik semua. Baik. Alhamdulillah saya nggak punya teman Muslim yang jahat dan tidak pernah punya teman non-Muslim yang jahat. Kecuali lihat di berita saja dan di Bang Edi sini ceritanya. Baik, begini, Kak Lia, gini ya. Saya tadi mengatakan bahwa kalau Anda mengikut Muhammad itu tidak seperti itu. Tadi kalau hadis mungkin kamu masih bisa mengatakan, oh itu dihapuskan dihapus. saja. Ya. Tapi kalau di Quran gimana? Ya, kalau Al-Quran kan itu Baik, sudah kita bukakan bikin. ayatnya ya. Kayaknya nggak bisa. Oke, Kita bukakan siap. ayatnya, saya bukakan. Apakah benar dalam Al-Quran itu suruh mengasihi sesama atau hanya orang Muslim saja? Nih ya. Ini di dalam Quran surat Al-Fat nomor yang ke-29. Ya, apa dikatakan di sini? Perhatikan. Muhammad itu, ini satu ayat yang akan membuat orang Islam itu seharusnya meninggalkan agama Islam. Saya bacakan ya. Nih. Oke, siap. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang Islam itu hanya berkasih sayang sesama mereka. Tetapi kalau kepada orang kafir, mereka itu keras. Betul nggak? Oke. Ya, mungkin ini dasarnya para itu ya, dasarnya orang-orang yang aliran keras kayak yang contohnya kayak di Indonesia itu ada sebut saja maaf ya kayak dulu kan ada FPI yang dibubarkan itu. Mungkin dasar hukumnya ini gitu loh, karena harus keras. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Kita keras ke non Muslim kalau non Muslim tersebut keras terhadap kita. Memang Nggak wajib ada dilawan. Ya. ayatnya nggak begitu bunyinya. Ya, mungkin Ayatnya tidak berbunyi begitu. Orang Ayatnya kafirnya berbunyi. mungkin memerangi Muslim, jadi harus keras. Nah, itu Mungkin. namanya mungkin, Lia. Ya bukan mungkinnya saya kan karena memahami. Tapi gini, Lia. Memahami. Tapi gini, Lia. Memahami kondisi di waktu itu, Oke. kenapa muncul ayat itu. Oke. Gini, Lia ya. Gitu. Saya kasih Jadi tahu, ada Lia. sebabnya. Eh, Oke. Kamu tahu nggak apa yang terjadi setelah Muhammad meninggal terhadap para sahabat? Setelah Muhammad meninggal ya para sahabat itu mencoba mengumpulkan musyaf-musyaf, Bukan. dikumpulkan. Maksudnya Apa hubungan yang- sesama para sahabat itu gimana yang terjadi? kacau. Mereka saling baku hantam, baku bantai, betul nggak? Karena berebut kepemimpinan. Nah, gini, saya kasih tahu. Ini salah satu ayat ini yang membuktikan bahwa ayat ini nggak layak dipercaya. Perhatikan. Boleh. Ali bin Abu Thalib, menantunya Muhammad, itu berkonflik dengan Aisyah. Itu melahirkan perang Jamal. Di mana di situ para sahabat itu saling baku bantai. Di situ meninggallah Zubair bin Awam, meninggallah di situ Abdullah bin Zubair, kemudian siapa lagi? Banyak di situ para sahabat. Kemudian Muawiyah itu berkonflik juga dengan Ali. Terjadilah perang Siffin, terjadilah perang Karbala, bahkan cucu Muhammad itu sampai meninggal dalam perang Karbala. Padahal ayat Quran mengatakan, ini ayat Quran mengatakan, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Muhammad, saling berkasih sayang sesama mereka. Ini pernyataan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita percaya ini sementara fakta yang terjadi mereka saling adu pedang? Al-Quran bilang mereka berkasih sayang. Fakta mengatakan mereka saling berbaku hantam. Makanya saya bilang, setelah saya pelajari agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Enggak dong. Makanya tadi saya bilang ya, namanya orang sudah beriman, percaya ke A, kita kasih tahu itu putih loh warnanya, karena dia yakin itu hitam, dia akan tetap bilang hitam gitu. Kalau soal keimanan ya, tapi kalau soal logika saya, kalau itu memang setelah Muhammad berhenti meninggal, kepemimpinan khalifah itu memang kacau, karena saya juga baca sejarahnya gitu. Oke lah. Artinya ya itulah yang bisa saya sampaikan, Lia. Saya hanya memberitakan kepadamu bahwa Betul.
ada di dalam Injil itu sosok yang bernama Yesus. Bagaimana Yesus itu berkata, marilah datang kepadaku, ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Saya menyuarakan begini, supaya kita itu mengikuti yang hidup. Kita bukan mengikuti orang mati dalam kuburan. Karena kita ini kan sebenarnya tujuan kita ini kan percaya kepada hidup yang kekal kan. Kita percaya bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan berikutnya. Nah, bagaimana kita mau mempercayai seseorang kalau dia tidak mengalami itu? Nah, yang mengalami itu adalah Yesus. Bagaimana Yesus mengalahkan maut? Makanya di dalam inti jantung kekristenan itu adalah kebangkitan orang mati. Makanya di dalam iman kami, iman syahadat kami itu, aku percaya kepada kebangkitan daging. Dan itu ada dalam Kristen. Kebangkitan daging itu, Yesus yang bangkit. Makanya di dalam agama-agama lain, kebangkitan itu omong kosong. Saya harus mohon maaf. Iya. Di dalam agama lain, di dalam agama Islam misalnya, kebangkitan itu hanya cerita omong kosong. Karena nggak ada yang bangkit dalam agama Islam. Siapa? Gitu loh. Bangkitnya nanti. Nah, kalau masih nanti, ya itu lain cerita gitu loh. Artinya kekristenan itu memberitakan tentang Yesus yang hidup, sedangkan Islam memberitakan Muhammad yang meninggal di kuburan. Betul. Seperti itu. Tapi meskipun seperti itu, saya juga mengakui betul Nabi Isa belum meninggal, memang ada kan di agama Islam juga. Cuma kan keyakinan kita berbeda, jadi sampai di sini nggak usah diperdebatkan. Ya, tapi keyakinan, tapi suatu saat kalau kita memperdalam itu pasti Saya kita apresiasi dengan logika Mbak ini ya. Yang penting, Dia ini semua memang agama itu dia baik. punya otak Kalau itu namanya sangat ada nalar berita, ya. ada di Bang Edis yang Nyambung selalu apa yang dikatakan oleh Bang Edis. Jadi dia nggak seperti yang lain itu. Kalau Bang Edis misalnya ataupun apologet Kristen yang ngomong begitu, apa yang ditanyakan, apa yang dikatakan beda yang dijawab gitu ya. Jadi ini kayaknya pakem gitu apanya itu jawabannya itu. Misalnya ditanya ini, dijawabnya ini gitu loh. Bukannya ditanya ini, dijawab itu. Jadi aku juga apresiasi lah dengan perempuan satu ini ya. Dia paham betul apa yang inginkan daripada kata-kata Bang Edis itu. Dia memahami, dia sangat paham dan tahu apa maksud dan tujuan kata-katanya itu. Jadi Bang Edis ini enggak seolah-olah ngarang gitu loh. Memang benar ada tertulis di hadis, ada tertulis di Quran begitu ya. Jadi perkataan mereka ini saling nyambung gitu, saling saling menyahut lah ya, saling menyahut lah dia punya pertanyaan begitu. Jadi mereka ini memang betul-betul perdebatan ataupun ya kalau dibilang ini sebagai diskusi lah ya, bukan berdebat ya, sebagai tukar pikiran ini. Cuma caranya Mbak yang satu ini dari kalangan muslim itu berbeda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu kalau misalnya Bang Edis ngomong seolah-olah dia langsung pemikirannya itu Edis ini langsung nyerang begitu ya. Apa dia ngomong itu pokoknya di otak mereka itu Edis ini nyerang gitu loh. Dia menyerang dan menjelek-jelekkan keislaman begitu. Ternyata bukan dia menjelekkan, dia memberitahukan, dia mengatakan, dia mengasih tahu bahwa memang benar-benar ada tertulis kok di situ kan, bukan dia karang-karang. Memang ditunjukkan semua bukti kok, ditunjukkan semua dalilnya kok. Dia ada data, dia by data kok ngomongnya, bukan di karang-karang kan. Jadi memang salut saya lihat perempuan yang satu ini. Walaupun ada satu-satu yang dia agak sangkal ya, tapi ya cara menyangkalnya pun santai gitu, dan dia sepertinya agak dia ingin mempelajari sangkalan itu begitu. Mungkin dia belum dapat apa di mana kebenarannya begitu. Tapi kok yang lain-lain dia oke-oke aja dia. Benar-benar karena dia apa? Dia paham juga ada tertulis kok. Jadi mau diapain kan? Itu teman-teman.